Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mohon ketua kelas dipersiapkan terlebih dahulu kelas kita. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan semua ilmu yang kita dapat bermanfaat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, bagaimana kabar anak-anak Bapak? Baik, Pak. Sudah sarapan kan? Sudah, Pak. Oke, bersinar sekali nampaknya Bapak lihat ya. Oke, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Maya? Hadir, Pak. Oke, Alan, Sarmul, hadir Imut, hadir Intan, Bunga. Oke, luar biasa. Berarti hadir semua ya nampaknya ya, nggak ada kursi atau meja yang kosong. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai, coba satu orang maju ke depan untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Coba satu orang. Si Laila boleh. Berdiri, ya, dipersilakan berdiri. Bentar ya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai, silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu kimia. Oke. Namun sebelumnya ya, bagaimana kimia ini dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya itu adalah bagaimana kita bernafas dengan menggunakan oksigen atau udara. Nah, jadi dengan disitulah sebenarnya kita belajar kimia itu. Kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan belajar kimia.
Contohnya apa lagi? Oh, sudah pada sarapan? Sudah kan? Jangan nggak sarapan, nanti asam lambungnya kambuh. Kalau kita sudah sudah terdeteksi atau sudah terdeteksi sakit lambung, nah itu kan menyiksa badan kita. Nah, itulah kita belajar mengenai kimia ini, ya bagaimana cara kita agar kita tidak terhindar dari penyakit. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi tujuan kita mempelajari kimia? Ya, rumus-rumus ya. Ya, berarti enggak ini ya, stoikiometrinya luar biasa sekali ini anak-anak Bapak. Oke, baiklah. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai larutan asam dan basa. Nah, Bapak minggu lalu sudah menjelaskan ya apa itu larutan asam basa. Oke, larutan asam basa itu di mana terdapat 3 teori. Yang pertama itu teori Arrhenius, ya kan? Nah, kemudian teori Bronsted-Lowry, ya kan? Nah, dan kemudian yang terakhir teori asam basa menurut apa? Menurut kemarin apa? Jangan malu-malu, iya betul, luar biasa sekali. Tepuk dulu untuk si ini. Lewis ya, jangan malu-malu, ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, nah Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, di mana nanti kita dapat menjelaskan konsep indikator asam basa dan perubahan warna larutan. Nah, ketika nanti kita sudah belajar, kita harus paham nanti indikator asam basa itu apa aja dan nanti perubahan warna asam dan basa itu seperti apa. Nah, inilah nanti di akhir pembelajaran, ya. Kalian dapat menjelaskannya. Kemudian yang kedua itu dapat dilihat di PPT, menggunakan simulasi video atau virtual lab untuk mengamati percobaan indikator asam basa. Oke, baik. Nah, sebenarnya kita bisa juga nih kerja ataupun praktek menggunakan alat bahan yang kita sediakan. Nah, namun pembelajaran kita hari ini kita gunakan yang namanya KA, yaitu kecerdasan artifisial. Nah, kita cobalah untuk kolaborasi dengan materi kita pada hari ini, ya. Menggunakan virtual lab atau nanti ada namanya itu PET. Oke, udah paham ya? Kemudian yang kedua itu nanti kita dapat mengumpulkan dataset sederhana berupa gambar larutan dengan warna berbeda. Warna asam seperti apa, netral seperti apa, dan basa seperti apa. Nah, nanti di LKPD-nya itu sebentar lagi Bapak bagikan, ya. Kalian nanti ketika menggunakan virtual lab ini nanti difoto atau screenshot nanti, ya, warnanya, kemudian kita simpan warna asam seperti apa, warna basa seperti apa, dan netral seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu kita nanti dapat melatih model KA kita ataupun AI ya menggunakan Teachable Machine atau TM. Nah, Teachable Machine ini mesin yang dapat belajar. Mungkin anak-anak Bapak masih awam nih, apa itu Teachable Machine sih Pak, ya kan? Nah, jadi sebentar lagi kita akan belajar mengenai Teachable Machine ini. Nah, apa tujuannya? Untuk mengenali warna larutan tadi. Warna larutan, dari asam, netral, dan basa, gitu. Ya. Jadi Teachable Machine ini nanti seperti dia, dapat mengenali warna ini, ternyata warna hijau itu dia netral. Nah, betul nggak? Nah, kita latih mesin kita. Itu punya kita nanti, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita dapat menyajikan hasil percobaan dan mendeteksi KA secara kreatif melalui presentasi kelompok. Nah, jadi nanti setiap langkah, ya, setiap langkahnya kalian catat,
kalian kumpulkan, misalnya nih pertama kita membahas indikator asam basa. Nah, apa yang kalian dapat catat, ya. Kemudian kita menggunakan virtual lab, apa yang kalian dapat kumpulkan dan catat, gitu ya. Kemudian take-able mesin kayak mana cara kerjanya kalian catat, ya. Nah, kemudian yang terakhir kita dapat mempresentasikan apa yang kalian pelajari, apa yang udah kalian dapat. Dapat dipahami? Oke, mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Oke? Amin. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak mau, tetapi bagi kelompoknya sebentar lagi ya. Oke. Oke, konsep dasar. Ada yang bisa membaca? Oke, coba Widya. Di situ dapat kita lihat dapat 3 bagian. Yang pertama asam, pH kurang dari 7, contoh jeruk dan cuka. Oke. Sedangkan netral pH sama dengan 7, contoh air murni. Sedangkan basa pH besar dari 7, contoh sabun soda kue. Di situ skala pH 1 dalam kurung sangat asam, 14 sangat basa. Oke, plus dulu untuk Widya. Oke, ini materinya sudah Bapak ringkas ya. Jadi konsep dasar dari asam basa itu seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi. Bahwa asam itu, ingat ya, nanti kalian yang presentasi ini ya. Bahwa asam itu pH-nya itu kurang dari 7. Kurang dari 7 itu ada apa? Ada berapa? Ada 6, 5 sampai 1. Di situ skala pH 1 itu sangat asam, ya. Kemudian contohnya itu jeruk, cuka yang kita konsumsi setiap hari, ya. Asam itu seperti yang sebelumnya kita belajar asam basa, bahwa kita dapat mendeteksi asam itu dari rasanya bisa juga, ya kan? Dari rasa itu paling dasar, ya kan? Dapat kita rasa. Kalau misalnya dia rasa asin, berarti itu dia asam. Kalau agak sedikit pahit, itu basa. Nah, seperti itu, ya. Jangan lupa-lupa. Kemudian netral itu pH-nya tuh 7. Contohnya itu air murni, ya. Atau susu, ya. Yang dapat intinya inilah kita belajar mengenai skala pH ini. Bagaimana yang tidak bisa kita konsumsi dan yang bisa kita konsumsi. Di skala pH itu, di netral 7 itu kita bisa mengkonsumsinya. 7, 8, atau 6 ya. Itu masih bisa kita konsumsi. Cuman kalau misalnya kita nggak tahu, kayak misalnya H2SO4, ya kan? Nah, pH-nya itu sekitar 1, asam. Nah, jadi itu tidak bisa kita konsumsi, ya. Tubuh kita tidak menerima itu, bakalan korosif sifatnya, ya. Nah, jadi itu sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Nah, kita bisa keracunan, bisa mati, dan perut kita bahkan bisa bolong karena panas. Nah, kalau kita konsumsi. Atau pernah lihat yang kemarin Agus ya di Aceh yang kena siram air asam. Nah, air asam itulah dia berarti skala pH-nya itu di 1. Nah, sangat bahaya bagi kulit kita. Nah, kemudian yang pemerintahan kemarin juga disiram di matanya. Siapa namanya? Iya. Itu dia. Makanya kita kalau belajar asam basa ini seperti inilah. Ya, kita dapat tahu yang mana bahaya, yang mana tidak bahaya. Sejauh ini ada yang dipertanyakan? Diingat ya, dicatat ya. Nah, jadi pH 1 itu sangat asam dan pH 14 itu sangat basa. Kalau netral itu tuh 7. Oke, dicatat atau difoto. Nah, kita gunakan media kita ya untuk belajar. Ya, HP-nya itu jangan disimpan ya, atau jangan dibuka hal-hal yang lain. Oke.
Nah, ini dia tadi yang tujuan pembelajaran kita pertama itu, indikator asam basa. Coba satu orang membacanya, boleh. Indikator asam basa yaitu indikator zat yang berubah warna sesuai sifat larutan. Jenis indikator adalah pertama, satu alami yaitu kunyit, kubis ungu, dan bunga sepatu. Yang kedua buatan yaitu lakmus, Fenolftalin, metil jingga, indikator universal. Oke. Nah, jadi seperti yang kita udah belajar juga sebelumnya. Nah, indikator itu ada yang alami dan ada yang buatan. Di mana kunyit itu dia dapat atau kubis ya, kubis ungu atau bunga sepatu atau bunga apa namanya yang warna merah itu, yaitu dia bisa menjadi indikator alami. Nah, kalau misalnya kita buat ekstraknya, kemudian kita taruh ke larutan asam, dia berubah warna itu. Nah, warna apa dan sifatnya apa. Kalau misalnya kita masukin, contohnya kunyit kita masukin ke asam, ya, dia akan berubah warna. Nah, seperti apa misalnya. Nah, gitu ya. Nah, dapat dipahami? Oke, ini dia tadi perubahan warna yang Bapak sampaikan itu. Nah, lakmus merah ya, indikator buatan itu, ya, kalau dia merah ya, asam, kalau misalnya merah netral, ya, kalau misalnya biru dia basah. Seperti ini nih. Kalau kita masukkan lakmus merahnya itu ke larutan asam, ya, misalnya kayak jeruk. Nah, jadi lakmusnya itu berubah menjadi merah. Kemudian kalau misalnya kita taruh ke dalam air, nah lakmusnya itu juga berwarna merah, netral ya. Kalau kita masukkan ke dalam basah, dia berwarna menjadi biru. Nah, berarti itu dapat menandakan bahwa ya larutannya itu bersifat basah kalau berubah menjadi biru. Gitu ya. Begitu juga dengan kubis ungu. Nah, dapat kita lihat di PPT. Oke, begitu ya cara membacanya ya. Dapat dipahami Honas? Oke, bagus. Oke, langsung saja kita buka HP-nya. Buka HP, buka Chromebook-nya yang sudah Bapak bagikan. Ya. Udah? Iya, chemistry. Laptopnya udah dibuka? Oke, jadi kita bagi kelompoknya ya. Oke, kelompok 1 4 orang, kita buat jadi 4 kelompok aja bisa? Oke, jadi 4 orang biar nggak jauh-jauh ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, Sarmul berarti sampai ke sastra ya. Keempat kelompok 3, ini boleh Hafiza ya. Kemudian kelompok 4 5 orang. Oke. Jangan dulu duduk. Jadi Bapak mau bagikan LKPD-nya. Oke. Kelompok ini tadi mana? Kelompok 2. Siapa lagi yang belum? Udah semua? Oke, sebelum kita bagi kelompok, coba buka dulu pad-nya. Aplikasi pad. Di laptop boleh, di manapun boleh. Di HP juga boleh. Udah dibuka? Ini pad ini. Ini pad ya. Udah. Ya, chemistry boleh. Di sini boleh. Habis itu, udah buka pad-nya? Pad-nya. Kalau udah dibuka pad-nya, Hafiza, Honas, pilih chemistry. Bahasanya masih bahasa Inggris enggak?
Kalau masih bahasa Inggris, kalau tahu bahasa Inggris boleh. Namun kalau misalnya lebih lancar bahasa Indonesia, ganti dulu bahasanya. Udah, di HP, kontraskan dulu HP-nya. Nah, ini pad-nya buka. Mana HP-nya Sofi? Nggak bawa HP? Nggak buka HP-nya. Aplikasi pad-nya buka. Udah? Jadi, di situ ada langkah-langkah pembelajaran kan? Di apa namanya? Di LKPD kan? Ya, di LKPD-nya, langkah-langkah pembelajaran kan? Udah terbuka ini belum? Wifi-nya. Coba ya tadi HP yang udah terbuka mana? Oh, ini. Iya, betul. Bida kan alhamdulillah kan itu. Udah terbuka semua? Jaringannya ya, itulah kita kalau di alafannya kendalanya jaringan. Enggak apa, kita sabar aja ya. Nah, coba dulu lihat ke depan ya. Nah, kita tadi udah dapat nih skala pH-nya bahwa kalau 1 dia asam, sangat asam. Kalau 14 sangat basah. Nah, coba lihat apa namanya di PPT. Di apa namanya? Ini ya. Skala pH-nya di papan tulis. Udah? Coba diperhatikan sambil dibuka HP-nya. Ya, sambil dibuka HP-nya, udah dapat semua ini? Oke, udah. Ya. Nggak bisa. Nih. pH scale basic ya. Oke. Udah. Kalau udah, nah coba perhatikan. Buka ini ya. Tadi kan kita sudah mendapat nih informasi bahwa pH itu dia pH asam itu 1 ya, 1 2 3 4 sampai 5 lah. Nah, pokoknya di bawah 7 ya kan? Kalau 7 itu netral, kalau 7 ke atas itu basah. Oke. Nah, ini di virtual lab-nya coba anak-anak lihat semua ya di papan tulis. Nah, yang ini kan ada air nih yang paling atas. Ini berarti air. Nah, caranya itu kalian tekan nanti tombolnya atau HP-nya itu geser. Nah, kayak gitu, ya. Kemudian untuk membuang larutannya itu ini. Nah, kalian tekan lama, ya.
Oke. Bagus kan? Nah, kemudian untuk menambah larutannya itu yang ini, ada darah ya yang warna-warna ini, ya. Ada asam baterai, darah, chicken soup, kopi, air cucian, sabun dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau sudah, misal Bapak mau masukin kopi. Nah, coba perhatikan, Bapak masukin kopi nih ya. Oke, 1 2 3. Oke. Kemudian, nah ini di sampingnya itu ada asam sama basa ya, asid sama basis ya. Nah jadi ini asam dan basa. Nah ini ya, yang ini. Nah itu kita pindahkan untuk melihat larutannya itu bersifat apa ya kan? Taruh ke warnanya. Iya, berarti pH-nya itu 5. Asam. Oke, paham? Oke, kalau misalnya Bapak mau masukin air nih, ya kan Bapak masukin air. Oke. Nah, airnya Bapak masukin 1 liter 1,2 liter ya kan? Nah, dia naik pH-nya menjadi 5,75. Kemudian warnanya juga berubah. Nah, jadi setelah kalian lihat ya warnanya kopi ini dia pH-nya 5, dia berarti termasuk asam, ya. Termasuk asam. Nah, oke. Kalian screenshot atau foto ini. Ya, screenshot aja. Ya. Kalian simpan sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun apa namanya? Warna, ya. Kemudian kalian simpan, nanti kita masukin ke takeable mesin tadi atau TM tadi. Paham cara kerjanya? Oke. Kemudian kan ada LKPD. Nah, LKPD-nya itu di langkah 2, pengumpulan data virtual lab. Coba lihat LKPD-nya. Nah, ada di situ simulasi PET. Kan, gunakan simulasi PET untuk mengambil screenshot larutan dengan merah atau kuning itu untuk asam, hijau untuk netral, biru atau ungu untuk basa. Target, simpan minimal 10 atau 20 gambar per kelas warna. Per kelas itu kelas asam berapa warna, kelas basa berapa warna, dan kelas netral berapa warna. Dapat dipahami? Oke. Itu dulu yang kita kerjakan. Langkah 2 dulu sebelum langkah 3 dan seterusnya. Yang ini sudah pada paham? Udah. Nah, jadi Bapak buat lagi satu. Ya. Kalau tidak bisa menggunakan laptop, menggunakan HP lebih mudah. Ya kan? Nah, misalnya kita pakai asam baterai ini. Cep. Nah, gitu kan? Nah, kemudian mau banyak asamnya. Nah, tekan yang warna merah ini ya. Misalnya berapa liter yang anak Bapak masukin. Nah, misalnya 0,7 liter, ya kan? Nah, jadi dia lihatlah kalau asam baterai warna kuning tadi. Asamnya 1. Jadi ini warnanya nanti anak-anak Bapak screenshot. Ya, screenshot, simpan, kemudian nanti kita masukin ke takeable mesin tadi. Paham? Oke. Kalau mudah menggunakan HP, menggunakan HP aja. Iya kan? Oke, nggak apa-apa. Nah, paham Alan? Nah, jadi ini larutannya, ya, semuanya ada nih. Misalnya kalian mau yang cairan lambung, ya, yang tadi asam lambung tadi kan. Nah, kalian mau tekan. Nah, kan tekan ini, kalian tekan skala pH-nya berapa, nanti nampak di situ. Kemudian nanti warnanya kalian screenshot. Nah, gitu. Screenshot dulu, perbanyak. Pokoknya yang asam itu minimal 10, yang netral itu minimal 10. Minimal itu. Kalau yang basah minimal 10 warnanya. Udah ya? Oke, ini. Nah, kayak gitu. Udah. Udah kan? Mau masukin air tadi kayak gini. Ya, gitu. Terserah kita liternya berapa, Pak? Terserah.
Nah, itu. Nah, kemudian ditambah sama darah. Nah, udah betul, udah bisa. Oke, kalau sudah bisa, Darahnya nggak bisa. ya nggak apa-apa, kan kita belajar. Nih, skala pH-nya. Mikro. Ah, udah. Ini cara masukin air, ini cara mainnya. Kasih darahnya keluarkan kayak mana nih Pak? Ini? Oh, ini tekan darahnya. Tekan lama, tekan lama. Oh, tekan lama. Ya gitu. Gitu. Coba ulang, Bapak di video sebentar. Oke, coba simulasikan. Oke, misalnya ini kan darah, ini masih bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Nah, coba masukin darahnya, darah blood, tekan lama, misalnya berapa liter ya yang Hafiza mau. Kemudian misalnya setengah liter. Nah, coba masukin. Oke, bagus. Kemudian jangan dulu masukin air. Kalian lihat dulu pH-nya berapa. Oke. Ya, tekan lama. Ini. Mainkan kirinya. Oke, ya gitu. Berapa pH-nya? pH-nya 7,40. Oke, 7,40 dia netral kan. Nah, kemudian masukin air. Nah, ini nanti di screenshot atau di foto. Kita simpan dulu fotonya sebanyak 10 untuk netral kan. Nah, kemudian nanti baru kita masukin ke takeable mesinnya. Nah, misalnya Bapak ini buang dulu. Ya, dibuang, coba dibuang. Cara buangnya kayak gini tadi, lama aja, lama. Nah, tarik ke sana. Ah, pandai. Luar biasa. Jadi, Nah, misalnya masukin baterai asam. Ini baterai acid. Nah, coba tumpahin larutannya. Nah, berapa nih dari? misalnya setengah liter boleh. Warna kuning. Berarti warna kuning itu dia asam kan? Ya, Pak. Nah, coba. Oke, selesai. Cek ininya. Nah, berapa pH-nya? pH-nya 1. 1. Ini nanti di screenshot. Nah, di screenshot. Nah, setelah itu baru masuk geser lagi. Masukin waternya atau airnya. Misalnya berapa? Oke. Kan berubah warnanya kan? Agak kuning-kuning ini kan, pudar kan? Kemudian masukin lagi berapa pH-nya? Udah 1,15. Udah naik. Oke, paham? Begitu cara kerjanya. Di screenshot semuanya. Oke, paham. Paham? Oke. Kalau dia Maisura luar biasa. Berarti Pak, itu cuma screenshot aja. Iya, screenshot aja. Iya. HP-nya dimainkan. Nah, kemudian kita bagi kelompok terus. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke? Bahasa Indonesia gimana? Hah? Bahasa Indonesia aja. Kasih bahasa Indonesia aja. Tadi kan yang ini yang screenshot-nya ya. Tekan di sini, screenshot-nya di sini. Ini about sebelumnya, tapi kalau kita kembalikan jaringannya kan nggak bagus. Nggak apa-apa, bahasa Inggris saja kan ada Bapak. Oke, udah betul. Oke, sebelum kita memulai simulasinya, anak-anak Bapak semua, ya, ayo kita bangun dulu, kita ice breaking, biar lebih mudah kita menggunakan takeable mesin dan aplikasi pad-nya tadi. Oke? Oke, coba bangun dulu. Bangun, ya, betul. Yang, semangat sekali ya, kelompok 4 luar biasa semangat ya, luar biasa. Oke? Kayaknya Maya di situ sempit tuh karena kita gerak. Ya. Nah, lihat di video ya, semuanya ya, ada di video ini, nanti di gerak videonya diikutin. Ya, misalnya begini, kalian juga begini. Oke, kita juga begitu. Oke, kita simulasi dulu ya.
Let's go. Ah, gitu. Good. Let's not off. Full. Kayak ini. Very good. Oh. Nah, itu. Zoom ya. Excellent. Nah, di good. Masih ada. Are you ready? Dadah. Oke. Luar biasa sekali ya. Aduh. Capek ya. Capek. Udah? Kalau udah mengerti tadi mengenai, kita kembali ke pembelajaran kita pada hari ini. Oke, coba perhatikan. Udah semangat? Capek ya? Oke, jadi sebelum tadi kan pad-nya sudah paham kan? Oke, luar biasa. Plus dulu untuk kita semua. Sekarang coba buka yang takeable mesin, TM-nya. Takeable mesin. Udah? Ya, pakai HP juga boleh, tapi jangan dihilangkan yang tadi ya, pakai browser yang baru. Ya. Kalau di HP seperti apa? Gimana cara menambah browsernya? Ini ya. Enggak tahu, Pak. Itu kan bahasa Inggris, bahasa ininya ini paling bawah ya, Inggris. Nah, bahasa Indonesia tulis. Indonesia. Ini. Oke, selesai. Tunggu dulu sampai habis. Takeable mesin udah? Aduh, Bapak udah panas. Nah, kalau sudah takeable mesin, ya, coba get start, ya. Coba dibuka get start. Udah ditekan get start. Oh, masih ini ya. Atau pakai ini aja.
pakai wifi kalian. Apa? Kayak gini caranya. Kalau misalnya mau mindahin ini kan, Iya. nah, caranya itu tekan ini lama, baru geser. Nah, gitu. Kalau misalnya mau ini juga tumpahin ini, tekan ini lama, geser. Nah, gitu juga dengan ini. Tekan ini dulu, tekan ini baru, nah buang airnya. Yang mana ini, Pak? Oke. Oh, apa? Kenapa? Bapak ini nambahkannya gimana? Hah? Biar dia nggak terkembali. Itulah kan. Desktop dia seharusnya. Jangan dulu, ini nggak usah. Yang penting udah ada bisa di laptop, ya. Oke, udah. Widya juga udah. Kelompok belum. Ini jangan dipindahin lagi ya. Atau pakai HP mana ada? Itu jangan nggak usah lagi dikembalikan kalau ini, ya. Oh, udah bisa, udah bisa. Oke, dari situ ya. Oke. Kalau udah, Alan, ya. Nah, tadi sambil ini ya, yang lain itu kalian kerjasama, misal kayak gini ya. Si Widya itu dia screenshot gambar asam, ya. Kemudian si Alan dia screenshot gambar yang basah. Nah, sebanyak 10 biar cepat kita kerjanya ya. Nah, gitu ya. Oh. Udah, kalian kerjasama, kan ada HP nih. Ya, jadi siapa yang meng-screenshot gambar yang yang gambar yang asam, kemudian yang netral siapa, yang basah siapa, sebanyak 10 gambar gitu ya, biar cepat kerja kita ya. Ya. Misalnya si Honas dia cari dia screenshot gambar asam sebanyak 10 ya. Nah, kemudian yang ini warna asam ada banyak ini. Ya, misalnya kalian asam baterai, ya kan? Nah, di situ tadi mana? Ini kuning itu asam, hijau itu netral, ungu itu basah. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini kan udah satu nih, berarti kan screenshot. Ini screenshotnya. Tangkap layar. Nah, udah dua tersimpan tuh. Atau kalian foto aja. Ya. Nah, kemudian kalian tambahin lagi air warnanya biar banyak warna. Ya kan? Foto. Nah, gitu. Misalnya si apa namanya? Ya, Rukia mau yang basah, fokus di basah. Ya. Basahnya berarti itu misalnya basah yang mana? Ya, kita buang dulu. Basah deh. Basah namanya Honas. Boleh. Basahnya misal Basah namanya Honas. Nah, dia bahasanya seperti ini ya. Tapi ini netral ya. Nah, di screenshot, nah di foto. Yang basah kalian cari yang apa namanya? Nah, ini dia basah. 10 itu udah basah. Sabun mandi itu basah. Apa tadi? Netral itu air ini kan. Air ini dicari lagi. Air ya. Nanti biar mesin takeable mesin kita itu dia biar bisa pintar. Ya? Oke, udah. Udah. Kalau udah, coba perhatikan dulu anak-anak Bapak. Coba perhatikan dulu. Oke, smart kali belajarnya ya. Nah, kalau udah di takeable mesin, nah kalian pilih yang image project. Image project. Ya udah. Udah, yang kelompok 3 udah. Image project udah ditekan. Lihat ini. Udah? Oke. Kalau sudah, kalian tekan yang standar image model ini. Oke, udah. Udah? Oke, udah. Kalau sudah, ini kan ada kelas 1. Kelas 1 kan? Kalian tekan menjadi bahasa. Tulis ya, kita ganti bahasa.
Nah, kemudian kelas 2 kalian ganti netral. Nah, itu kan satu kelas lagi kita kan? Satu kelas lagi itu adalah yang add a class yang di bawahnya tambah. Add a class sudah? Add a class tambah. Oke. Kalau sudah, kalian hah? Add a class di bawahnya. Add a class ini. Ini netral. Ya ini netral dulu tulis bahasanya. Netral. Netral. Tunggu dulu. Kayak gini caranya. Oke, netral. Nah. Iya, betul. Add a class diklik, add a class yang ini, apa namanya? Udah. Tambah kelas ya. Tambah kelas ini ditekan. Iya, betul. Kemudian, kelas 3 ini kita ganti ke asam bahasanya. Udah, Imut. Kelas pertama itu asam buat. Kelas kedua itu basa pertama basa, mohon maaf ya. Kedua netral, ketiga asam. Udah, ini kelompok ini udah. Kelompok ini udah. Belum, Pak. Takeable mesin mana? Nah, ini tadi get star. Harus kerja sama ya. Udah, itu kalian kalau di pembelajaran kita kan kita melatih mesin kita itu dapat membaca yang sifat asam, basa, dan netral. Jadi kalau misalnya anak-anak Bapak mau mencoba di pembelajaran lain boleh, seperti misalnya seperti apa yang project yang kalian mau buat di Takeable mesin ini. Takeable mesin ini dia mesin yang dapat belajar. Apa yang kita input dia baca. Itu ya. Nah, ini kan kita belajar mengenai apa namanya kemajuan zaman sekarang, ya kan? Nah, jadi Takeable mesin inilah salah satunya. Jadi apa yang kita buat, ya, project apa yang kita masukin dia baca. Oke? Udah? Oke, sabar ya. Sabar. Udah. Kalau sudah, lihat kerja Bapak ya. Nah, Bapak simulasikan dulu. Kalau sudah, nah, kita upload foto tadi basah kan? Coba lihat dulu kelompok 3, kelompok 4. Nah, coba lihat dulu. Ini kan kita udah dapat nih kelasnya, ya kan? Kemudian Bapak mau yang kelas basah. Tadi Bapak udah screenshot nih yang basah kan? Upload. Nah, Bapak upload. Nah, Bapak cari dulu tadi ya. Nah, coba diperhatikan. Jadi, file mana yang udah kalian simpan tadi? Filenya di mana kalian simpan? Ini kan basah. Nah, ini basah itu dia warna biru, ya kan? Warna ungu, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak masukin semuanya. Ctrl A, open. Nah, udah masuk. Nah, kalau udah masuk, nah, Bapak mau yang netral lagi, ya kan? Yang tadi udah kita kumpul gambarnya. Bapak import yang netral. Nah, oke. Nah, udah. Kemudian yang asam. Netral itu kayak ada susu, ya kan? Asam ini ya. Nah, ini asam. Banyak warna merah, warna ungu, warna kuning. Nah, kemudian kalau sudah semuanya, nah kita latih mesinnya. Nah, kita tekan advanced ya. Nah, kemudian kita ini kan 50, kita kasih 100. Nah, biar kenapa kalau 50 itu dia mesinnya agak sedikit lelet atau bodoh mesinnya. Kalau misalnya kita naikkan EPOS-nya itu menjadi 100, dia agak pinter ya. Kemudian baru kita
train model. Bentar ya. Jaringan ini. Oh. Ada kelas 4 nih, Bapak hapus dulu. Udah, nunggu-nunggu ini kerja terus ya anak-anak Bapak ya. Nunggu-nunggu Bapak train model dulu, kerja terus yang tadi, ya. Nah, kerja terus di kelompok, Bapak kasih waktunya sekitar 30 menit, ya. Udah kerja terus ya. Apa? 7,29, iya itu udah termasuk basah. Kan di atas 7. Satu sampai 6 sampai itu di bawah 7 pokoknya itu asam. Ya gitu. Basah. Netralnya 7. 7 itu dia 7 kok bisa sampai 8 itu bolehlah netral. Basah. Oh iya, ini boleh kalian masukin ke netral dan basah. Warna ini berarti boleh dimasukin ke. Iya. Ya, maksudnya disalin. Misalnya ini juga bisa ke ke basah dan juga bisa ke netral gitu. Udah 2 berarti dia. Oke, paham? Oke, kerjain terus. Ini kan tadi yang udah. Belum. Ya. Nah, udah. Kalau udah, kalian tekan yang ini, make this project ini. Oke, ini kalian tulis asam, ini basah, ini basah, ini netral dan tambah kelas. Tambah kelasnya itu. Nah, tambah kelasnya itu dia ya basah. Enggak, netral. Ini basah. Di bawah asam ya? Ya, asam. Berarti basah, netral, asam. Oke, Nas? Yang kerja ini, Kak. Usahakan di video. Oke.
Nah, ini Bapak lagi proses ini ya, trying ya. Nah, jadi nah coba dilihat. Nah, coba dilihat di papan. Nah, ini kan udah ada kameranya kan? Ini kameranya kan? Nah, jadi oke. Nah, misal Bapak bisa Bapak pinjam HP satu boleh? Atau buku yang warna merah tadi. Nih. Buku warna merah sama warna kuning. Ya, Bapak mau masukin. Nah, coba lihat. Sebentar ya, dia lagi ini nih, proses trying ya. Jaringan nih, agak lelet sedikit. Oke. Ini agak lelet. Bapak sifatnya lebih ke asam ya. Ya. Udah, ini tunggu dulu. Masukin tadi gambar yang udah kalian cari warnanya. Misalnya gambar asam basanya berapa tadi kan? Masukin ke sini. Nah, Ini udah abang buat. bukan, jangan lihat butut yang tadi. Nah, ini di screenshot nih. Di screenshotnya Nah, tadi Pak dari HP. tangkap layar. Ada di foto tadi. Nah, Pak. boleh. Ya, Iya. masukin ke sini berarti ya. Nah, ini di file nanti di filenya. Di screenshot aja maunya ya. Kamera ya. Nah, ini tadi yang udah di screenshot. Itu. Nah, ini tadi yang di-download. Ya, berarti ini kan warna kuning tadi asam kan? Asam kan? Nah, berarti masukin ke sini. Jangan lihat dulu, Bapak. Lihat dulu Bapak. Nah, berarti kan udah nih. Tadi asam kan? Masukin fotonya di sini. Nah, download asam masukin dia. Nah, asam masukin ini, buka. Nah, udah masuk satu kan? Nih, udah masuk dia. Basanya lagi. Nah, download terus di sini, ya. Nah, cari dulu kan terus. Udah, kalau udah, cara masukin ke tinggal basanya warna ini. Iya, basanya kan lihat. Kalau udah masukin terus nanti kan. Oh, ini nama. Nah, screenshot, udah tahu screenshotnya, udah. Nah, ketika memasukkan ke sini, misalnya tadi bahasa udah belum. Misalnya netral ya, netral ini. Ya. Nah, mana tadi yang netral? Netralnya belum tadi juga. Belum. Berarti yang asam dulu. Asam tadi. Netral yang sama tadi bahasa.
Iya. Nah, misalnya asam kan. Nah, nah ini misalnya. Di sini semua asam nih. Iya, tadi Nah, asam semua. kontrol A coba. Kontrol A ini. Kontrol A. Ada, buka semua di sini. Nah, udah selesai berarti satu kan? Nah, coba lihat. Nah, ini asamnya udah selesai. Asam semua ini. Udah semua. Nah, berarti tinggal yang kalian screen itu netral sama basah. Nah, cepat-cepat ya 5 foto aja boleh. Nah. Udah bisa? Nah, mantap. Masukin terus ke sini. Ke asam. Nah, ke sini. Maunya di ini ya. Masukin WA-nya di sini boleh? Nah. Ya. Caranya itu warnanya banyak-banyak aja taruh. Biar lebih lebih bagus terbacanya. Tapi ini nanti terlihat pula WA. Berarti nggak kesimpan. Atau tadi kan cara kerjanya itu di sini aja. Tangkap layarnya ini kan misalnya sini. Lagi Pak, kami udah siap. Ya udah siap. Oh. Kami tinggal apa namanya? Tinggal Takeable mesin. Tinggal masang ya. Banyak-banyak aja warnanya. berarti ini asam. Oh ya asam gitu. Nah gitu. Nah gitu. Yang ini bagaimana? Ya. Oke, di screenshot. Udah dapat berapa Widya? 5 kalau bukan 4. Yang asam dulu. Ini yang basah, dia cari asam. Oh gitu ya. Cari netral. Oke, bagus. Apa nanti ada tugasnya di sini. Bapak di situ. Nah, coba lihat ya, Bapak masukin yang warna merah nih ke kameranya. Nah, dia terdeteksi berapa? Nah, terdeteksi asam kan? Nah, asam itu juga dia warna merah tadi kan? Nah, berarti setiap warna merah itu dia asam. Nah, seharusnya tadi larutannya ya, misalnya kita larutan apa yang kita mau buat, ya kan? Nah, pasti dia larutannya itu terbaca ke asam. Nah, sesuai dengan apa yang kita latih mesin kita ini. Nah, kemudian kuning, ya. Kuning apa yang masukin kuning? Kuning juga terbaca asam kan? Karena yang warna kuning tadi Bapak masukin yang ini apa namanya? No asam, ya kan? Jadi makanya dia terbaca warna asam. Nah, kemudian kalau warna putih. Nah. Karena warna putih. Nah, netral kan? Karena ada susu. Netral kan? Nah, bagus nggak? Bagus kan? Nah, ini kita bisa kalau di pembelajaran biologi, nah kita bisa masukin misalnya bunga apa jenisnya ini, misalnya bunga anggrek, ya kemudian ada burung, ada ikan, boleh juga, ya. Nah dia terdeteksi dengan mesin kita belajar ini, ya. Takeable mesin ini dia belajar apa yang kita inputkan. Apa? Coba Widya, warnanya itu banyak-banyak aja masukin biar lebih. Nah, itu.
Biar berapa liter kan? Nah, Bisa loh. Nah, ini. Kan ini. Ini dapat dia nih. Tuh, dapat. Dapat dia asal. udah ini masukin terus WA-webnya. Yang umum itu bukan yang baru. 10,6. Nggak apa-apa. Yang lain sama-sama sih. Air sama itu kalau nanti kurangin lagi. Mungkin kalau lakukan Ya biar berubah-ubah warnanya kan. Bentar ya. Hmm? udah 100 train model. Udah sudah ya. Oke, train model. Oke, kayaknya ada yang ini ya. Ada yang salah. Ada yang ditambah nggak tadi? Enggak. Ada ya. Jaringannya nih. Dan nanti bahasa Oh, kita tunggu dulu nih ya. Dia lagi loading ya, download ini. Ya, sebentar dulu ya. Tapi dicoba-coba nanti. asam bahasa. Oke, kayak gitu ya. Nah, nah, kalau udah siap, masukin terus ke sini ke asamnya. Ya. Basahnya ini basah, Pak. Ya, ke basah. Oh, lihat apa dikirimnya? Lewat ini aja boleh. Lewat apa namanya? WA boleh. WhatsApp web aja taruh di sini. Coba WA web tekan ya. Ya. 40 ini masuk Ke bas ke netral boleh ke asam. Udah WA web masukin. Nah, yang ini apa nih? itu aku netral Netral. ya, Pak. Semuanya. Bukan ini Yang mana? yang ini cuma satu netral, Pak. Yang mana warna apa? Yang warna susu. Ini ya. Nah, jadi masukin. Ya, Pak. Ini enggak dimasukin ini. Ini kan textable mesinnya. Dia berarti basah kan? Netral ya kalau susu netral. Langsung kayak gini. Ini tadi ya. Oke. Nah, udah. Masukin lagi yang lain. Nah, gitu. Coba Laila perbesar lagi ininya kontrasnya.
Berapa itu pH-nya? Oke, luar biasa sekali ya. Apalagi? Ini, nah ini dia, krom. Yang ini yang kayak tadi mencari itunya. Cari fotonya. Kan di atas ini basah. Nah, ini dia di sini ya. Ya, si Honas pinter ya. 740 mas, 7,40 bisa ke netral tuh. Ya, bisa ke netral. Bisa ke netral, bisa ke asam. Ya, maksudnya masukin ke netral juga, masukin ke asam juga kayak gitu. Mana HP-nya ini? Nggak ada? Oh, kerja sama dengan si Chelsea. Sinyalnya ya. Susah ya. Kemudian langkah ini tadi sampai jelasin, kemudian baru ya kalau yang virtual tadi ya nanti jelasin pakai kalau virtualnya pakai Nggak bisa. nggak apa-apa begini aja. Nah, jadi kan berhubung jaringannya, nah kalian cari terus, coba perhatikan anak-anak Bapak. Nah, sebentar ya. Oke, coba perhatikan. Nah, kalian cari terus ya, yang udah dapat. Alhamdulillah udah semua ya. Oke, kalau udah, kan di LKPD-nya pinjam dulu ya. Yang kalian cari tadi di sini ada langkah 1. Nah, yang persentase itu kalian jelasin apa itu asam basa yang udah kita belajar tadi yang udah difoto. Nah, kemudian yang langkah kedua cara menggunakan aplikasi PET. Ya, misalnya pertama kita buka web PET-nya, virtual lab-nya, kemudian kami mencari apa yang kalian cari tadi. Nah, ya nanti pakai laptop Bapak aja boleh. Yang kami cari itu ada kami air, seperti ini caranya. Ini dapat pH-nya, gitu ya. Nah kemudian susu ini dapat pH-nya, ya gitu caranya. Yang kalian cari apa? Kemudian yang ketiga melatih AI kita take-able mesin tadi. Nah nanti apa yang kalian cari? Nah nanti pakai kalau take-able mesin kan dia harus menggunakan ini yang bagus ya. Nah jadi nanti pakai laptop Bapak aja. Oke, paham? Oke. Berapa menit lagi ya waktu kita? Diam. Udah siap?
Berarti Bapak lebih banyak masukin yang ini ya, yang data apa namanya? Asam nih. Nah, gitu. Oke, udah ada yang siap? Nah, lelet jaringan ini susah bekerja dia. Seharusnya susu sih. Seharusnya. Nah, kemudian warna apa tadi yang basah? Warna biru. Ada warna biru di sini. Coba ya, Bapak buat ini. Nah, dia lebih ke basah. Nah, itu. Oke. Udah, kalau udah kita presentasi ya kelompok 1 dulu. Oke, dipersilakan ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Ya. Hah? Iya, semua. Semua aja, semua. Oke, coba diperhatikan. Oke, mungkin satu pakai operatornya ya. Pakai operatornya nanti cara menggunakan webpad-nya apa yang kalian cari ya, gitu. Enggak ada ditulis di sini kan? Gak apa-apa. Terus. Webpad itu nanti cara kalian tadi kerja di HP. Kerja di ini. Oke, coba diperhatikan. Coba biar lebih jelas pakai ini. Tolong. Maaf ya, Kak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman kami Widya Maisuro. Kepada teman kami dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat dan mengamati hasil kerja kelompok kami. Di sini ada LKPD yang dibagikan oleh Bapak. Pertanyaan pertama di sini eksplorasi konsep, yaitu penjelasan teori. Di awal tadi konsep dasarnya sudah mungkin kita sudah belajar. Yang tadi kita disuruh foto atau disuruh catat, ada di situ tiga bentuk. Saya juga yang membacakan. Tadi yang pertama adalah asam. Asam itu pH-nya kurang dari 7. Contoh seperti apa? Jeruk dan cuka. Sedangkan netral, pH-nya itu hanya di 7. Contohnya air murni dan susu. Yang ketiga, basa pH-nya besar dari atau lebih dari 7. Contoh seperti sabun, soda, kue. Di sini, skala pH 1 sangat asam, 14 itu sangat basah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini kami akan simulasi. Kita simulasi untuk mencari hasil dari pad yang tadi. Di sini bisa kita tengok, teman-teman semua bisa tengok. Kita akan mencari yaitu yang pertama asam. Asam itu berarti kurang dari 7. Iya, kurang dari 7. 1 sampai 6. Seperti di sini saya kasih asam baterai. Asam baterai itu dia masuk ke gimana dia?
sampingnya dia. Oke. Mainkan tangan Oh, kirinya. Klik ini. Ah, udah. Udah, Pak. Di sini pH-nya berarti 1, berarti sangat asam. Sangat asam. Kalau kita tambah airnya gimana nih? Ya gitulah. Oke. Di sini berarti kalau juga ditambah air pun dia tetap sangat asam, yang menghasilkan pH-nya adalah 1,16. Berarti dia naik kan? Ya, dia naik kalau ditambah air. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana kalau misalnya kita membuang larutannya ya menggunakan aplikasi ini. Oke. Di sini kan kita mau cari yang lain, cari hasil yang lain. Kita bisa buang larutannya dulu di sini, bentar ya. Di sini dia akan keluar larutannya. Di sini juga kita bisa mengganti, yaitu apa yang mau kita cari. Seperti di sini kan bisa kita baca asam baterai, darah, chicken soup, kopi, air cucian, sabun mandi. Mau kalian cek itu kopi, coba. Oke, dia kopi ini biasanya dia masuk tetap asam. Dia tetap asam. Oke, jadi cari berarti ya. Sudah kami cari, Pak. Mau kalian kopinya itu kan udah dapat pH-nya 5 kan? Iya, pH-nya 5. Coba tambahin airnya sebanyak 1 liter. Berarti ini 1 liter ya, di sini. 1 liter itu berarti ya. Coba masukin lagi. Oke. Masukin lagi sampai 1 liter. Oke, luar biasa. Nah, di sini hasilnya tetap asam, yaitu warnanya memudar. Memudar. Jadi kopi susu lah ini. Oke, berarti udah bisa ya? Sudah, Pak. Melihat dan memperagakan bagaimana virtual lab ini. Nah, jadi Bapak mau tanya nih, apakah ini bagus? Bagus, Pak. Kan? Bagus. Jadi kita bisa menggunakan komputer ya, dari HP pun bisa. Oke, luar biasa. Coba sekali lagi diperagakan. Cari apa misalnya? Tadi kan udah asam, kalau basah apa? Kita akan cari basah. Basah itu seperti tadi soda kue dan sabun. Di sini sabun mandi. pH-nya itu kan 10 untuk sabun mandi. Berarti kalau kita tambahkan air, dia akan lebih gimana? Oke. Bentar. Nah, ditambah air 1 liter lebih, 1 liter 20 mili, itu hasilnya pH-nya tetap dominan basah, yaitu 9,62. Tapi dia mulai mendekati netral kan? Iya. Semakin bagus untuk kita gunakan. Makanya kalau sabun itu kita bisa gunakan sebagai pembersih badan kita. Iya. Kalau asam kita gunakan sebagai sabun kita nanti terkelupas ya, panas kita. Iya. Gitu. Oke, baik, bagus sekali. Nah, tadi langkah kerjanya seperti apa untuk memasukkan ke take-away mesin? Mungkin bisa dijelaskan si kawan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan, ada yang bisa menjelaskan mungkin dari teman saya. Kalau tidak bisa, biar saya lanjutkan lagi. Nah, di sini melatih takeable mesin atau AI tersebut. Di sampingnya ya. Iya. Di sini. Di sini kan kita bisa tengok kalau tadi warnanya. Tadi kan udah dikumpul tuh, udah dimasukin kan di laptop kalian kan? Iya. Berarti kalau basah itu dominan ke biru, ungu ya. Kalau netral itu hijau, putih. Sedangkan asam itu lebih ke dominan merah dan kuning. Jadi kalau misalnya kalian mau cek, coba ada buku di situ warna merah. Napain ke kamera. Oke. Di sini ada buku warna merah. Coba kita tengok hasilnya dia akan apa? Ini, Pak. Asam. Nampak dia 100% asam karena warna merah. Kalau warna kuning sepertinya asam juga. Oke, asam juga. Aplaus dulu untuk kelompok
Nah, kalau kita mau tengok hasil dari netral kan kita ada kertas warna putih. Coba kita tengok betul apa betul ini netral apa tidak. Oh, ini kok asam ya? Itu karena terlalu banyak tadi ya dimasukin warna asam. Iya. Nah, itu udah mulai banyak ya. Oh, ini bisa. Ya udah. Oke. Tadi bisa dia. Oke. Nampak kan dia netral walaupun mungkin kurang dominan. Iya. Tapi di sini dapat kita lihat ini real kan, ini nyata betul bahwa warna putih itu netral, warna merah itu tadi asam. Kalau kita mau tengok basa itu dominan ke biru. Kita nggak ada warna biru. Biru. Boleh apa di-download di HP coba. HP-nya coba cari warna biru. Warna biru ya. Oh iya, ini. Nah. Kayak mana ya? Nggak deh. Iya, kurang pekat. Jadi dia nggak nampak. Ini faktor cuaca. Nampak kan di sini bahwa warna ungu dan biru itu basah. Baik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mungkin bisa kami ulang kembali menjelaskan atau akan kami jawab pertanyaan dari kalian. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok 2, 3, dan 4? Kalau pas, berarti nanti kami ada pertanyaan ke kelompok yang akan maju selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Ditutup pakai pantun lah satu. Ada yang bisa pantun? Nggak bisa pantun. Untuk itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya, Pak. Oke ya, baik, luar biasa sekali tadi kelompok 1 dapat mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya dan solid sekali. Kelompok 2 juga begitu tadi ya, aktif sekali. Dan kelompok 3, kelompok 4, Bapak salut sekali untuk kalian semua. Ya, aplaus dulu untuk kita semua. Ya, kemarin kalian ada tepuk cinta ya dari Bu Lia kalau nggak salah. Coba praktekkanlah untuk ice breaking kita. Coba satu orang. Tepuk cinta. Oke. Oke, coba. Coba maju ke depan. Oke, berdiri biar lebih semangat kita. Alan, kita cinta-cinta kecil dulu. Coba. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Oke. Cinta besar. I love you. Oke, luar biasa tuh, itu dulu. Siapa yang oke, baik, berhubung waktu kita sudah habis ya. Jadi Bapak kita nanti kelompok yang lain yang belum tampil ya, kita akan presentasikan di lain waktu atau minggu depan ya, masuk lagi kita atau besok ya, ada ya. Kemudian siapa yang bisa dapat merefleksi? Merefleksi itu bagaimana pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada yang bisa nggak? Hafiza boleh. Coba apa yang kamu dapat tentang pembelajaran hari ini? Oke, coba berdiri. Ya, apa yang sudah didapat ya, bagaimana pembelajaran kita? Coba Hafiza. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, refleksi saya pada pelajaran kimia ini, dengan mempelajari pelajaran kimia, saya sudah mengetahui
Apa itu basa, netral, dan asam. Dan apa-apa saja yang bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Seperti asam itu tidak bisa dikonsumsi oleh badan karena jika dikonsumsi oleh badan, kulit ataupun daging akan terkelupas Iya. karena pH-nya 1 jadi sangat berbahaya. Oke. Sedangkan netral pH-nya kan 7. Jadi kita sangat bagus untuk mengkonsumsinya tersebut. Ya bisa kita konsumsi ya. Sedangkan basa pH-nya dari 8 sampai ke 14 itu tidak bisa dikonsumsi karena sangat pahit ataupun Ya begitulah pokoknya ya. Nah kalau tentang tadi virtual lab-nya bagaimana? Bagus nggak pembelajaran kita pada menggunakan virtual lab? Menggunakan virtual lab itu sangat bagus karena kita bisa mengetahui langsung bagaimana cara mencari yang basa ataupun yang netral dan asam, dan kita bisa mengetahui warna-warna apa saja. Oke, bagus. Ada yang lain? Oke, coba Widya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk itu saya ingin memberitahu refleksi pembelajaran pada hari ini. Ya tentu saja saya sangat senang, saya sangat menyukai pembelajaran kimia itu. Di luar pembelajaran kita ini pun saya juga ada ketertarikan dalam pelajaran kimia. Di sini saya sangat senang karena saya dapat ilmu baru. Setiap saya pelajaran kimia itu dapat ilmu baru, tapi yang kali ini itu sangat bagus karena kita bisa mengenali yang ada namanya TM atau Takeable Machine dan juga aplikasi PET. PET ya bagus. PET simulation itu bisa kita di situ kita ternyata bisa kita menemukan hasil-hasil yang akan ingin kita cari. Seperti kita mau mencari seperti tadi asam, basa, dan netral. Di situ kita bisa cari dengan berbagai macam yang kita tidak ketahui sebelumnya. Begitu juga dengan Takeable Machine. Ternyata berkembangnya global sekarang ini makin keren karena AI pun atau kecerdasan Buatan ya. Ya kecerdasan artifisial itu sangatlah keren karena kita bisa mengetahui bahwa dari situ mesin pun bisa bekerja untuk zaman sekarang ini. Makanya di situ kita bisa mengetahui bahwa asam itu dominan dari 7, asam itu 7 ke bawah, sedangkan netral itu jadi 7, sedangkan basah dia itu 7 ke atas. Dan warnanya itu kalau basah dominan ke ungu dan biru, sedangkan netral itu hijau dan putih atau bening, sedangkan asam itu lebih ke merah dan kuning. Mungkin di sini kita sebelumnya nggak tahu bahwa asam itu ada yang bisa kita konsumsi, ada juga yang tidak bisa kita konsumsi. Seperti asam itu kalau sudah pH-nya sudah lebih kurang dari 3, 2, 1 itu sudah tidak bisa dikonsumsi oleh tubuh. Karena bisa merusak organ-organ yang dalam tubuh kita dan juga merusak dan membuat penyakit. Sedangkan mungkin kalau asam dia di pH 6 itu mungkin masih bisa kita terima oleh tubuh, seperti asam yang kita konsumsi gulai ya. Asam gulai. Oke, bagus. Sedangkan netral, ternyata netral itu dia hanya 7 aja. Bisa 7 kurang misalnya 6 pH-nya ya. pH-nya bisa 6 mungkin 5, 8 itu masih bisa kita konsumsi. Itu juga 7,40 mungkin itu masih bisa kita konsumsi juga untuk yang netral. Sedangkan yang basa itu kan dominan ke pahit gitu kan. Jadi kalau namanya basah itu dari 8 pun itu sudah tidak bisa kita konsumsi. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kita semua.